Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sudah hadir 11 mahasiswa. Karena sudah cukup quorum dan juga materi-materi yang terakhir di mata kuliah manajemen dari sekolah juga sudah hadir. Karena itu perkuliahan kita akan mulakan, dan sebelum kita mulai marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan perkuliahan kita yang terakhir pada pertemuan ke-7 hari Minggu ini berjalan dengan lancar tanpa ada satu masalah. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah setelah lama kita mengikuti perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pada minggu ini, kita sudah masuk pada pertemuan ke-7, di mana kita sudah akan menuju pada akhir-akhir perkuliahan semester keempat ini. Dan di pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas tentang modul ke-6 atau modul terakhir dari teori manajemen berbasis sekolah. Kalau kita flashback sedikit ke belakang, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ibarat kata bangunan manajemen berbasis sekolah. Setelah kita memahami tentang pengertian, kemudian landasan hukum, kemudian kita memahami tentang komunitas di dalam manajemen berbasis sekolah, lalu siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan kemudian bangunannya itu seperti apa sehingga manajemen berbasis sekolah itu bisa diaplikasikan di dalam lingkungan sekolahnya masing-masing. Karena bangunan MBS itu bukan hanya sekedar merupakan kumpulan dari unsur-unsur pendidikan, tetapi merupakan kumpulan dari elemen-elemen manajemen pendidikan yang saling mempengaruhi dan melengkapi. Artinya tugas MBS bukan sekedar tugasnya kepala sekolah, tetapi tugas dari seluruh elemen yang ada di dalam sekolah itu. Nah, setelah dalam ibarat kata teori dan persiapannya sudah siap, maka tentunya manajemen sekolah itu sudah siap untuk diimplementasikan. Dan di dalam modul ke-6 ini atau modul terakhir kita akan membahas tentang implementasi atau pelaksanaan bagaimana manajemen berbasis sekolah itu akhirnya bisa dilaksanakan di Indonesia. Karena itu kepada pemateri modul 6, kebetulan ada Ibu Siti Rosdiana, Ibu Sri Puspitasari, dan Ibu Sundari, kami persilahkan untuk memaparkan presentasinya. Kepada pemateri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yaitu Bapak Sutya, yang terhormat para teman-teman yang kami banggakan, yaitu kelompok kami yaitu kelompok 5 dengan membahas modul 6
Syukur alhamdulillah karena kita masih dipanjatkan, masih dipertemukan di web yang ke-7 ini. Semoga berjalan dengan lancar dengan teman-teman yang lain itu yang sudah cari jaringan. Dan untuk mengefisienkan waktu, yaitu untuk memaparkan modul 6, dan saya persilakan dari kelompok kami atas nama itu Siti Rosdiana, Seribu Spitasari, dan Sundari Abdul Rasid. Dan untuk yang mempresentasikan sekarang yaitu waktu dan tempat kami persilakan yaitu Ibu Sri Puspitasari. Kepada beliau kami persilakan. Halo, halo Ibu Sri. Ibu Sri, apa jaringannya? Halo Bu Sri. Kalau tidak, biar aku yang kita aja, karena tidak mungkin tidak tersambung dia. Oh, boleh Bu. Halo Bu Sri, mungkin tidak tersambung Pak. Bu Sri. Halo Bu Sri. Ibu Sri Biar itu saya, keluar, Pak. mungkin sinyal. Oh ya. Ibu Sri keluar sinyalnya, mungkin sinyalnya. Yang baca Pak. Boleh, Halo. atau diisi dengan yang lain. Ibu Rosdiana atau Bu Sundari dipersilahkan. Iya Pak ya. Ya Pak. Langkah-langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah-langkah MBS yaitu manajemen berbasis sekolah, implementasi manajemen berbasis sekolah di Indonesia oleh kelompok 5 yaitu Siti Rosdiana, Sri Puspitasari, dan Sundari Abdul Rasid. Langkah-langkah MBS yaitu evaluasi diri, perumusan misi dan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan. Next, Pak. Evaluasi diri, di dalamnya terdapat nuansa kesadaran dan pengakuan jujur, serta refleksi akan kondisi yang dialami, sehingga berkembang kepedulian bersama akan masalah yang dihadapi sekolah, dan dorongan bersama untuk keluar dari masalah, serta keinginan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan. Perumusan visi, misi, dan tujuan menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri atau penyelenggara pendidikan. Perencanaan, kegiatan untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati pada sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan.
Pelaksanaan proses kegiatan merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan. 1. Peran kepala sekolah. 2. Peran guru dan staf sekolah. 3. Peran orang tua siswa dan masyarakat. 4. Peran siswa atau murid. Evaluasi. Untuk mengetahui kemajuan atau hasil yang dicapai sekolah dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat oleh masing-masing sekolah. Pelaporan. Pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut. Next, Pak. Pelaksanaan rintisan MBS, yaitu program MBS pada sekolah dasar, program MBS pada SMP atau sekolah menengah pertama, program MBS pada SMU, sekolah menengah umum, program MBS pada SMK, sekolah menuju kejuruan. Rintisan MBS melalui program lintas jenjang dan jenis pendidikan, hasil studi, monitoring, dan evaluasi implementasi MBS. Next, Pak. Program MBS pada sekolah dasar yaitu terdiri dari 3, yaitu 1. Manajemen berbasis sekolah atau MBS. 2. Peran serta masyarakat atau PSM. 3. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau dalam kurung PAIKEM. Program MBS pada SMP, sekolah menengah pertama. 1. Buku 1 yaitu konsep dasar. 2. Buku 2, rencana dan program pelaksanaan. 3. Buku 3, panduan monitoring dan evaluasi. 4. Buku 4, panduan tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah SLTP. 5. Buku 5, pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Program MBS pada SMU, sekolah menengah umum, kriteria umum sekolah menerima blok grant. 1. SMU negeri atau swasta. 2. Sanggup melaksanakan program black grant secara transparan, jujur, demokratis, dan accountable sesuai dengan prinsip-prinsip MBS. 3. Memiliki kepala sekolah definitif yang dibuktikan dengan SK pengangkatan kepala sekolah. 4. Memiliki komite sekolah yang dibuktikan dengan SK pengangkatan komite sekolah. Next, Pak. Program MBS pada SMK sekolah menengah kejuruan, perlunya MBS bagi sekolah kejuruan menuju kemandirian, fleksibilitas, dan responsif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat lokal. Rintisan MBS melalui program lintas jenjang dan jenis pendidikan. 1. Proyek jaring pengaman sosial, beasiswa, dan dana bantuan. 2. Decentralized Basic Education Project atau disingkat DBEF. 3. Program pendidikan kecakapan hidup. Hasil studi monitoring dan evaluasi implementasi MBS. Temuan studi ICWI atau Indonesia Corruption Watch Erawan 2004 diantaranya adalah implementasi MBS masih top down. 2. Kebijakan MBS masih belum dipahami baik oleh guru maupun masyarakat. 3. Biaya sekolah makin mahal. 4. APBS tidak partisipatif. 5. Korupsi di sekolah semakin merajalela.
Program MBS program MBS SMK Sekolah Menengah Kejuruan, perlunya MBS bagi sekolah kejuruan menuju kemandirian, fleksibilitas, dan responsif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat lokal. Rintisan MBS melalui program lintas jenjang dan jenis pendidikan, proyek jaring pengaman sosial, beasiswa, dan dana bantuan. 2. Decentralized Basic Education Project atau DF, program pendidikan kecakapan hidup. Hasil studi monitoring dan evaluasi implementasi MBS next lagi Pak, sudah ini. Dan kebijakan masih belum dipahami baik oleh guru. Sudah habis, Bu? Ya, sudah habis ya. Terima kasih atas pemaparan teori yang terakhir. Teori ini adalah teori tentang praktek nyatanya dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Sebelum kita sedikit membahas materinya, mungkin ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Nur Suhentik. Saya ingin mencoba bertanya. Maaf, siapa ya? Halo? Halo, saya Nur Suhentik Pak. Oh, Ibu Nusenti ya, silakan Bu. Nah, saya mencoba bertanya. Pertanyaan saya yang pertama, tadi ada dipaparkan program kecakapan hidup. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan program kecakapan hidup? Mungkin bisa diberikan juga contoh-contohnya. Baik. Pertanyaan yang kedua, di dalam program kecakapan hidup ada konsep mencoba melakukan revitalisasi dan rekonstruksi orientasi pendidikan. Yang di sini yang saya tanyakan adalah, saya belum memahami betul apa itu arti revitalisasi dan rekonstruksi orientasi pendidikan. Terima kasih Pak. Baik Bu, terima kasih juga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Saya Selfie Pak. Saya Selfie Ibu, Pak. iya, Ibu Selfie. Silahkan Ibu. Di sini saya bertanya, bagaimana sekolah dapat membuat rumusan visi, misi, dan tujuan serta penyabarannya dalam perencanaan sekolah. Dan kedua, bagaimana upaya apabila visi, misi, dan tujuan di sekolah tidak tercapai secara maksimal. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Selfie. Ada dua pertanyaan dan mungkin barangkali masih ada satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Bu Afrida Pak, ingin bertanya. Oh iya, Ibu. Ya, pertanyaan saya, upaya apa yang dapat dilakukan sekolah untuk melakukan evaluasi diri sehingga memperoleh potret sekolah yang benar-benar objektif. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan, yang sudah disampaikan. Barangkali dari pemateri ingin membahas, kami persilahkan.
Assalamualaikum Pak. Ini bolehkah pertanyaan Ibu Asrida saja dulu dapat ini terjawab? Boleh Bu. Silakan. Assalamualaikum. Baiklah, saya coba menjawab pertanyaan daripada Ibu Asrida. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk melakukan evaluasi dan sehingga memperoleh yang ya, saya coba jawab yaitu evaluasi diri bukan sekedar menilai secara dan perasaan pendidikan dan kondisi fisik sekolah, maupun juga menyangkut yaitu sarana dan prasarana sekolah juga sangat dapat mencakup seluruh substansi pengelolaan sekolah. Sekolah dengan masyarakat, di samping itu evaluasi juga mencakup proses manajemennya seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitasnya. Sedangkan visi misi ya. Oh itu saja Pak jawabannya. Pertanyaan mungkin tadi itu yang ditanya visi misinya Kak itu. Iya, bagaimana apa tadi itu? Bagaimana langkah-langkah dalam membuat visi misi. Kemudian bagaimana juga apabila visi misi tidak tercapai secara maksimal. Itu Ibu Asrida kah Pak? Itu Ibu Selvi. Kalau Ibu Asrida hanya satu pertanyaan. Bagaimana upaya sekolah untuk melakukan evaluasi agar mendapatkan potret sekolah yang benar-benar efektif. Ya itulah kami tadi yang jawab yaitu bukan sekedar menilai 100 dan prasarana pendidikan atau kondisi fisik sekolah, evaluasi yang menyangkut sarana dan prasarana sekolah juga sangat komprehensif, mencakup seluruh substansi pengelola sekolah. Seperti saya yang ungkapkan tadi Pak. Bagaimana Ibu Asrida? Iya Bu, terima kasih banyak jawabannya. Baik, terima kasih Bu Sundari atas pemaparannya. Ini Ibu Sundari atau Ibu Siti ya? Tadi yang menjelaskan. Oh, Ibu Sundari Pak. Iya. Terima kasih Bu Sundari atas pemaparannya dan penjelasannya. Sambil kita menunggu Ibu Siti Puspitasari untuk bisa masuk kelas lagi, maupun Ibu Siti Rosdiana ya. Mungkin Bu Sundari ada yang bisa dijawab kembali untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Coba Ibu Selvi Pak. Yang ditanyakan tadi itu tujuannya kayak itu. Ibu Selvi adalah bagaimana sekolah dapat membuat visi misinya. Terus seandainya visi misi itu belum tercapai secara maksimal, apa yang harus dilakukan? Saya coba jawab pertanyaannya Ibu Selvi Pak. Iya Bu.
yaitu mungkin perencanaan kegiatan atau program sekolah harus berkaitan apabila dicari kaitannya visi misi dan tujuannya, yaitu mempunyai benang merah yang tidak saling bertentangan, yaitu misi dapat dicapai dengan beberapa misi. Demikian juga satu misi dapat dijabarkan dalam beberapa tujuan, yaitu kegiatan. Oleh karena itu, dua sekolah mungkin mempunyai visi yang sama, tidak menutup kemungkinan mereka mewujudkan dalam kegiatan yang berbeda. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih Bu Sundari atas penjelasannya. Baik teman-teman semuanya, kita akan coba untuk mengulas kembali ya materi di tema atau modul 6 ini, di mana di modul 6 ini kita akan mencoba mempelajari tentang bagaimana manajemen berbasis sekolah itu akhirnya diimplementasikan dalam suatu sekolah. Kita ketahui bersama bahwa manajemen berbasis sekolah ini diaplikasikan dengan tujuan supaya seluruh sekolah-sekolah yang ada khususnya di Indonesia memiliki mutu yang sama baiknya, sehingga tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit dan sekolah biasa. Kalau semuanya sama-sama favorit, semuanya bermutu, maka program pemerintah khususnya tentang sekolah sekolah zonasi adalah memudahkan siswa-siswa itu sendiri, daripada siswa harus sekolah keluar kota hanya untuk mengejar sekolah-sekolah yang dianggap bermutu. Seandainya sekolah di sekitarnya pun juga diusahakan sama untuk bisa memiliki mutu yang terbaik, maka itu akan memudahkan siswa dalam belajar. Artinya tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu harus keluar kabupaten. Dan MBS itu bisa dibayangkan seperti lingkungan kita yang ada sekarang. Misalkan kawasan Wilmar Saremas contohnya, misalkan di kawasan Wilmar Saremas, maka orang-orang di Saremas untuk bisa sekolah tidak perlu harus keluar daerahnya, misalkan ke Gayanis atau ke Segarmas, dengan alasan bahwa di Segarmas lebih bermutu, jadi lebih baik anaknya disekolahkan di sana. Nah, itu harapannya tidak seperti itu. Harapannya, walaupun kita berada di daerah atau di kawasan Saremas, ya anak-anak kita bisa disekolahkan di area Saremas. Demikian juga dengan apabila kita berada di kawasan Segarmas, maka kita juga tidak perlu sekolah di luar Segarmas. Kita perlu sekolah di Segarmas itu sendiri. Karena apa? Karena masing-masing sekolah sudah memiliki mutu yang baik. Itu harapannya. Karena kalau semua sekolah sudah memiliki mutu yang baik, hasilnya adalah orang tua akan memiliki gambaran untuk menyekolahkan anaknya di tempat yang terdekat mungkin dari tempat tinggal. Seperti itu. Nah, supaya sekolah bisa meningkatkan mutunya, maka sekolah-sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Seperti halnya ketika pembahasan apa itu namanya? Kurikulum 2013. Ketika kita melaksanakan kurikulum 2013, maka kita akan melihat beberapa sekolah akan dilakukan percontohan dahulu.
Sama juga Aku ketika belajar. pertama kali melakukan kegiatan manajemen berbasis sekolah, maka ada beberapa sekolah yang pertama kali dijadikan sekolah percontohan. Cuman Sekolah-sekolah percontohan itu diharapkan mampu memberikan dampak sebelum MBS atau manajemen berbasis sekolah itu bisa diaplikasikan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Itu harapannya. Nah, Bapak Ibu, di dalam melaksanakan MBS ada beberapa langkah yang sudah ditulis dalam teori atau modul. Yang pertama adalah evaluasi diri. Sebelum kita melakukan perumusan visi dan misi, kita harus mengevaluasi diri kita. Sama saja ketika kita sedang Halo. Sama saja ketika kita sedang kita ingin merenovasi sebuah rumah. Saya ingin membuat rumah semisal rumahnya Sultan misalkan. Ya, sebelum kita menuju ke sana, kita harus evaluasi diri dulu. Nah, evaluasi yang pertama adalah kita sudah punya rumah atau belum? Kalau jawabannya belum punya rumah, nah, kalau belum punya rumah ya agak sulit untuk bisa merenovasi rumah. Apa yang mau direnovasi kalau rumahnya saja nggak ada? Sama juga, apakah kita mau membuat visi dan misi sekolah kalau kita nggak ada sekolahnya? Nah, kan? Bagaimana kita mau membuat visi dan misi sekolah kalau sekolahnya aja nggak ada? Tetapi kalau sekolahnya sudah ada, nah kita bisa membuat rumusan visi dan misi sekolah. Apakah visi dan misi sekolah bisa berubah? Bisa. Tergantung kondisi sekolah masing-masing. Apalagi seandainya sekolah itu dari awal belum memiliki visi dan misi yang jelas, maka itu akan lebih mudah bagi pihak sekolah dalam melaksanakan eksekusi langkah-langkah manajemen berbasis sekolah. Dengan cara adalah evaluasi diri. Contohnya misalkan ada kepala sekolah baru datang di suatu tempat, namanya sekolah X. Kemudian ketika dia datang, tentunya dia melihat dong, ada nggak profil sekolah. Nah, dia membaca profil sekolah, dia melihat semuanya, kemudian dia melihat bangunan sekolah. Bangunan sekolah seperti ini, kemudian dia melihat bagaimana orang-orang yang ada di sekolah. Dari guru-gurunya. Guru-gurunya bagaimana? Kemudian melihat bagaimana keseharian guru di sekolah, bagaimana dia melihat keseharian siswa di sekolah, bagaimana kepala sekolah itu kemudian melihat kebiasaan yang ada di sekolah. Nah, setelah kegiatan itu ditelaah, maka kemudian kepala sekolah bisa melakukan evaluasi. Tentunya dalam evaluasi ini melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam sekolah. Kemudian melakukan rapat, kemudian melakukan evaluasi. Ternyata kondisi sekolah seperti ini, bangunannya seperti ini, kemudian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Siswa-siswanya seperti ini, guru-gurunya seperti ini, jumlah gurunya sekian, secara jantinanya sekian laki-laki, sekian perempuan, secara pendidikannya seperti ini dan sebagainya. Kemudian dia melihat, oh ternyata sekolah ini belum memiliki visi dan misi. Maka kemudian dia bisa melakukan dari hasil evaluasi yang sudah dia rekam, sudah dia pelajari tentang sekolah itu, maka kemudian bisa membuat
rumusan visi, misi, dan tujuan dari sekolah tersebut. Itu akan lebih mudah ketika sekolah itu belum memiliki visi dan misi. Tetapi seandainya ketika kepala sekolah itu datang di sebuah sekolah, kemudian di sekolah itu ternyata sudah ada visi dan misi dan tujuan. Tetapi mungkin dirasa bahwa setelah dilakukan evaluasi, visi dan misinya belum masuk di sana atau tidak tercapai, maka harus dikembalikan lagi kepada evaluasinya dulu. Nah, dievaluasi kemudian apakah visi dan misinya itu tetap dilanjutkan atau diganti. Nah, ini perlu satu kesepahaman antara pihak sekolah. Karena tidak bisa kepala sekolah mengganti visi dan misi dengan serampangan tanpa melibatkan unsur-unsur yang ada di dalam sekolah. Karena apa? Karena yang melaksanakan visi, misi, dan tujuan sekolah itu bukan hanya kepala sekolah, tetapi juga para keluarga atau komponen yang ada di dalam sekolah. Mulai dari guru-gurunya, tenaga kebersihannya, kantinnya, operasinya, kemudian dari komite sekolahnya, semua harus dilibatkan. Seperti itu. Artinya kemudian setelah kita anggap sudah ada evaluasi, lalu kemudian ada perumusan visi, misi, dan tujuan. Kalau memang belum ada sama sekali visi sekolah itu, maka bisa dibuat visi misinya. Tetapi jika sudah ada, maka kemudian dari hasil evaluasi itu bisa ditentukan apakah visi ini akan dilanjutkan atau diganti. Jika visi ini tetap dilanjutkan, tidak usah diganti, maka tentunya ada evaluasi lagi, yaitu seandainya target dari visi misi tadi tidak tercapai, maka harus ada tindakan ke depan. Nah, karena itu harus ada perencanaan. Perencanaan ini adalah sesuatu yang dirumuskan bersama antara kepala sekolah dan seluruh komponen sekolah untuk menuju pada visi dan misi yang diharapkan. Nah, kemudian setelah direncanakan, maka kemudian pelaksanaan. Seandainya di dalam visi dan misi itu dianggap terlalu tinggi oleh pihak sekolah, misalkan kepala sekolah berharap visinya itu tinggi, misalkan nilainya 100, tetapi dari pihak guru-guru yang ada di sana itu hanya bisa mengejar visinya itu hanya sampai ke angka 70, artinya ada gap 30 karena hanya bisa mengejar ke angka 70, maka perlu ada perencanaan. Perencanaan itu misalkan adanya workshop untuk para tenaga pendidiknya, supaya tenaga pendidik itu mendapatkan pencerahan baru bagaimana melakukan evaluasi pendidikan terhadap anak didik. Mungkin cara-caranya atau teknik-teknik mengajarnya perlu dievaluasi. Kemudian ada semacam bimbingan-bimbingan atau workshop-workshop dengan harapan setelah mereka melakukan itu, maka kemudian pelaksanaan di dalam sekolahnya bisa berjalan dengan baik. Karena sudah direncanakan, maka otomatis harus dilaksanakan dan dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah. Guru bekerja, bertindak, keluarga sekolah juga bekerja, bertindak bagaimana mewujudkan visi misi sekolah yang bersih, nyaman untuk belajar. Seandainya, mohon maaf, guru-gurunya sendiri, misalkan saja contohnya ketika istirahat masih suka merokok dan membuang puntung rokoknya sembarangan misalkan, itu tidak akan bisa tercapai visinya. Ataupun misalkan bagaimana membuat sistem pendidikan anak yang baik seandainya tempat atau lingkungan sekolahnya saja tidak mendukung untuk belajar. Misalkan
di halaman sekolah itu terlalu banyak sampah dan tenaga kebersihannya ya ogah-ogahan dalam membersihkan, tidak mau Assalamualaikum, membersihkan Pak. dan sebagainya. Sehingga perlu adanya saling bekerja sama di antara seluruh keluarga komponen sekolah itu. Tentunya setelah dilaksanakan, maka kemudian dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini ya kurang lebihnya kalau memang sudah dilakukan evaluasi dini, maka evaluasi ini adalah evaluasi pelaksanaan dari perumusan visi dan misi. Biasanya dilakukan setelah 1 tahun ajaran sekolah. Misalkan bulan Juli dirumuskan perencanaannya, kemudian pelaksanaannya dilaksanakan selama 1 tahun ajaran pendidikan, maka kemudian ketika bulan Juli atau Agustus tahun depan, seluruh kegiatan sekolah itu dievaluasi. Bagaimana hasilnya? Nah, apakah hasilnya itu bisa menuju kepada visi dan misi yang sudah ditentukan? Setidaknya gapnya jangan terlalu jauh. Kalau visi dan misinya itu diharapkan di angka 100, kemudian hasil akhirnya masih di angka misalkan 80 sampai 90, maka itu sudah dianggap cukup berhasil. Sehingga bisa dibuat pelaporan bahwa kegiatan NDS terlaksana dengan baik karena gapnya tidak terlalu jauh. Tetapi seandainya di dalam perumusan visi misi itu yang nilainya 100, tetapi di dalam pelaksanaan dan hasil akhirnya dalam evaluasi itu hanya 55 atau 60, berarti ada miss di dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Apa yang tidak berjalan ini? Itu harus ditemukan oleh seluruh komponen sekolah. Karena itu hubungan yang baik antara pihak-pihak sekolah harus bisa terjalin dengan baik. Antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang akademik, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian bendahara sekolah, kemudian segala komponen-komponen dalam sekolah, komite sekolah pun juga harus mendapatkan kesempatan untuk berbicara, memberikan kesempatan mereka meluangkan ide-idenya, sehingga segalanya bukan sekedar milik kepala sekolah. Karena kalau guru-guru dan komponen sekolah diberikan kesempatan untuk melangkah sesuai dengan kreativitasnya, maka itu akan memudahkan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Kepala sekolah tinggal mengontrol dan mendukung. Kemudian ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, maka tidak perlu menyalahkan, tetapi cari sama-sama solusinya bagaimana. Nah, itu akan semakin memberikan semangat dari para komponen sekolah untuk bisa mensukseskan program manajemen berbasis sekolah ini. Karena tadi disampaikan bahwa dalam evaluasi diri ini ya harus ada kejujuran serta refleksi seperti yang disampaikan di awal. Harus bisa menunjukkan itu. Oh, ternyata sekolah saya memiliki kekurangan di sini dan di sini. Kemudian saya lihat bagaimana tenaga pendidiknya. Oh, tenaga pendidiknya memiliki antusiasme dan memiliki semangat yang tinggi. Kemudian coba diajak bicara satu persatu. Berikan mereka kesempatan bicara. Wah, ternyata guru-guru di sekolah saya itu memiliki kreativitas yang tinggi. Mereka punya ide seperti ini. Seandainya ide itu dijalankan, bisa dikerjakan nggak? Insya Allah bisa, misalkan. Wah, berarti bagus ini. Nah, kalau ada nilai positif yang dibawa dari evaluasi awal itu, maka kita bisa merumuskan visi dan misi serta tujuan sekolah itu. Kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh pendiri atau penyelenggara pendidikan. Biasanya
sekolah-sekolah swasta itu tidak terlalu kaget dengan sistem manajemen berbasis sekolah. Kenapa? Karena kalau sekolah swasta, karena dia swasta ya, jadi dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perubahan. Sementara untuk sekolah negeri biasanya agak lambat sedikit, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena ada hierarki yang harus diikuti. Jadi kalau belum ada keputusan dari pusat, maka yang di bawah tidak bisa langsung bergerak, walaupun dia paham isinya. Misalkan kurikulum 2013, dari pusat sudah memberikan penjelasan secara umum, walaupun sekolah di bawah itu sudah paham, oh yang dimau dari kurikulum 2013 adalah seperti ini dan seperti ini, maka sekolah belum bisa bergerak untuk melaksanakan kurikulum itu kalau belum ada lampu hijau dari pusat, seperti itu. Jadi lambatnya sekolah-sekolah negeri bukan karena mereka tidak mampu, tapi memang karena kondisi yang harus membuat mereka mengikuti hierarki aturan. Kemudian tadi dalam perencanaan, itu sudah kegiatan untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Ini kalau dalam bahasa manajemennya adalah planning, jadi harus dipersiapkan. Contoh yang terbaru adalah ketika ada perlombaan Innobel yang sekarang ini lagi rame-ramenya karena menghadapi kondisi COVID. Jadi lomba Innobel kali ini berbicara tentang pembuatan video pembelajaran. Nah, di sini para kru yang terlibat itu harus melakukan sebuah pembicaraan dulu, perencanaan, ibarat seperti itu. Kita mau bikin apa? Terus siapa yang akan bertanggung jawab? Kemudian siapa yang akan membantu? Siapa yang akan membikin kegiatan? Artinya, kalau misalkan si A siap bertanggung jawab, bukan berarti seluruhnya diserahkan kepada si A. Sukses nggak sukses, pokoknya itu urusan si A, itu tidak. Tetapi bagaimana si A yang sudah menyatakan diri siap bertanggung jawab, maka si B, si C, dan si D juga harus siap membackup. Perlunya apa? Persiapannya apa yang harus dilakukan, apa yang bisa saya bantu. Itu akan mempermudah dalam pelaksanaan nantinya. Nah, ini dijelaskan setelah perencanaan maka pelaksanaan. Ini actionnya. Bagaimana kegiatan untuk merealisasikan perencanaan yang sudah dibuat. Dan sekali lagi, tidak hanya peran kepala sekolah, tetapi peran dari seluruh elemen sekolah. Ada guru, ada orang tua, masyarakat, atau dalam bahasa kita ya, PIBG atau komite sekolah, dan juga siswa. Nah, setelah selesai semuanya, maka dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini untuk mengetahui seperti apa hasil dari sesuatu yang direncanakan, apakah hasilnya sesuai dengan misi yang sudah dikerjakan. Nah, kalau sudah sesuai atau tidak sesuai, tetapi masih rate-nya masih mendekati, yaitu sudah dianggap sudah cukup berhasil. Nilai siswa diharapkan misalkan 100, tetapi rata-ratanya misalkan 85. Nah, itu sudah bisa dianggap sudah berhasil di dalam prosesnya, proses pembelajaran di sekolah. Setelah berhasil, maka dilakukan pelaporan. Bagaimana tahun ajaran ini, perencanaannya seperti ini, kemudian pelaksanaannya seperti ini, dijabarkan semuanya, termasuk pendanaannya dan sebagainya. Maka kemudian langkah terakhirnya adalah pelaporan. Nah, itu akan menjadi dasar. Pelaporan itu akan menjadi dasar evaluasi diri pada tahun ajaran yang akan datang. Dan itu akan seperti itu terus. Kemudian ada perumusan lagi, kemudian ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi. Setelah ada evaluasi, ada pelaporan, dan nanti pelaporan ini akan menjadi evaluasi diri lagi pada
pembelajaran tahun ajaran berikutnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang langkah-langkah dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah, juga ada beberapa pelaksanaan rintisan dalam manajemen berbasis sekolah. Namanya rintisan ketika itu adalah awal-awal dilaksanakannya manajemen berbasis sekolah. Supaya berhasil, maka diperlukan pendanaan yang baik. Maka beberapa sekolah itu diberikan kesempatan untuk dicoba. Tentunya sekolah-sekolah pilihan dulu dong. Nah, karena namanya program, bagaimana program itu berjalan dengan baik, maka yang jadi percontohan adalah sekolah-sekolah yang siap dengan perubahan. Karena itu menyangkut ya kelanggengan dengan program itu. Seandainya program itu dilaksanakan di sekolah yang belum siap, maka pasti hasilnya adalah gagal. Padahal program itu dibuat dengan harapan bisa dijalankan dalam waktu yang sangat lama atau dalam kurun waktu yang cukup lama. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembali tentang perumusan visi dan misi, ya seperti yang tadi disampaikan, ketika melakukan perencanaan dan pelaksanaan, kemudian di dalam evaluasi ini apakah visi dan misinya sudah terlaksana dengan baik. Kalau misalkan belum terlaksana, maka apa yang harus dilakukan? Seperti dalam pertanyaan tadi, apabila visi dan misi tidak tercapai secara maksimal, apa yang harus dilakukan? Seandainya hasilnya itu masih mendekati dengan perencanaan awal, maka sudah bisa dibilang itu sudah dianggap berhasil. Tinggal mungkin kalau misalkan ini ditingkatkan lagi, itu akan jadi lebih bagus. Biasanya kalau sudah berhasil, para komponen-komponen yang ada di sekolah itu akan ada kesemangatan untuk lebih dan lebih lagi. Sekolah itu ketika mendapatkan satu peran, kemudian seluruh elemen sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, dan sebagainya itu kemudian bergerak dan mendapatkan respon positif, maka dia akan timbul kesemangatan untuk melakukan lebih dan lebih baik lagi. Itu harapannya. Karena itu biasanya kan otomatis. Tetapi jika seandainya hasil evaluasinya dianggap gagal, misalkan setelah dilakukan evaluasi ternyata tidak sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah bisa saja kita biarkan visinya sesuai dengan itu, tetapi kita harus bisa mengupgrade kemampuan dari komponen sekolah itu. Apa yang kurang? Misalkan, pantas saja bagaimana kita mau menjadikan sekolah kita ke sekolah IT kalau ternyata kita tidak punya guru di bidang IT. Maka dari itu dibuat evaluasi bagaimana jika kita meng-hire atau kita membuka lowongan untuk menerima guru di bidang IT. Ternyata di sekolah kita sudah punya guru di bidang IT. Kenapa masih belum bisa bersaing sesuai dengan harapan kita? Ternyata kemampuan guru kita ini masih belum bisa maksimal karena memang ketika dulu dia sekolah belum pernah mempelajari ilmu-ilmu yang sekarang ini sedang berkembang di masyarakat. Maka dari itu guru-guru itu kemudian di training, di workshop, dengan harapan guru-guru memiliki kemampuan lebih untuk bisa meningkatkan atau bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh sekolah. Nah, seperti tentang Innobel kemarin atau yang sekarang sedang berjalan ini, sebelum diadakan Innobel tentang video pembelajaran, kan kita semua diajari atau diajak training bagaimana membuat video pembelajaran. Dan video itu untuk membuatnya tidak bisa satu orang saja, diperlukan tim. Nah, tim itu harus berperan semuanya, tidak bisa satu peran itu diserahkan total, tidak bisa, supaya hasilnya maksimal.
Nah, itulah contohnya. Dalam pelaksanaan MBS juga sama. Diperlukan peran keseluruhannya. Ketika evaluasi sekolah itu dianggap belum memenuhi ekspektasi atau keinginan dari visi sekolah, ya jangan hanya menyalahkan satu pihak. Wah, ternyata gurunya ini nggak bagus, kalau begitu gurunya dipecat sajalah ya. Kalau bisa jangan. Walaupun di sekolah-sekolah swasta hal itu biasa. Ya. Kalau sekolah swasta itu kita tidak bisa menampilkan perform yang membuat sekolah itu memiliki nama, maka ya siap-siap kita ditendang. Tetapi seandainya kita sebagai kepala sekolah sebisa mungkin hal itu dihindari. Karena bagaimanapun semua butuh belajar. Dan tugas kita sebagai kepala sekolah, misalkan kita ini kepala sekolah ya, adalah bagaimana kita bisa merangkul mereka semua supaya terus positif, terus semangat di dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Bayangkan jika kepala sekolah terlalu kaku, kemudian setiap ada kesalahan langsung menyalahkan. Mungkin tidak perlu memecat guru itu akan membuat surat pengunduran diri sendiri. Ya, karena apa? Karena contohnya kalau di Indonesia, gaji guru itu tidak seperti gaji kita ketika ada di Malaysia. Bahkan mungkin ketika guru-guru di Indonesia misalkan saja mendengar gajinya guru-guru di perladangan Malaysia yang dibayar oleh office itu sekian, mereka akan wah besar sekali. Dengan gaji yang ya cukup-cukup, kemudian ditekan dengan super kuatnya dari pemilik sekolah atau kepala sekolahnya untuk bisa meningkatkan mutu sekolah tanpa adanya pemberian reward, itu akan membuat para guru dan staf sekolah malah akan terbebani, yang akhirnya manajemen sekolah tidak berjalan, visinya tidak tercapai, misinya juga tidak bisa dijalankan, dan yang paling parah adalah malah guru-guru dan staf sekolahnya bisa saja resign. Kalau resign maka akan mempersulit kembali bagaimana menjalankan sistem pendidikan seperti itu. Nah, setelah kita memahami bagaimana cara langkah-langkah menjalankan manajemen berbasis sekolah, ternyata manajemen berbasis sekolah itu diharapkan pemerintah bisa dijalankan di tingkat sekolah dasar, bisa dijalankan di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, bisa dijalankan di sekolah menengah umum atau SMA atau SMU, bisa dijalankan di SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, artinya harapannya MBS ini tidak hanya dikerjakan atau dilaksanakan di tingkat SD saja, tetapi di seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Harapannya sekali lagi bahwa seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, mulai tingkat dasar sampai tingkat atas, semuanya memiliki mutu pendidikan yang baik. Kalau semua sekolah memiliki mutu pendidikan yang baik, maka akan memudahkan siswa-siswi itu di dalam menentukan sekolahnya, atau orang tuanya pun punya gambaran kemana anaknya harus disekolahkan tanpa harus susah payah mencari sekolah yang jauh. Kalau dalam satu kecamatan ada sekolah dan sekolah itu juga sudah baik, buat apa kita harus mempersiapkan anak kita untuk sekolah di luar kecamatan dengan harapan mendapatkan sekolah favorit. Ya, kita berharap atau pemerintah berharap dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, kemudian diberikan support dalam segala hal, sistem pendanaan, diharapkan seluruh sekolah bisa menjadi sekolah yang bermutu. Walaupun mutu yang diinginkan sekolah itu
tidak sama dengan sekolah yang lain. Mungkin sekolah A bermutu di bidang teknologinya karena guru IPA-nya sangat luar biasa. Bisa jadi sekolah yang lain dia sangat bermutu di bidang bahasa karena penguasaan bahasa asing di sekolah itu sangat tinggi, guru-gurunya juga keren-keren. Bisa jadi juga di sekolah yang lain ternyata mereka bermutu di bidang kesenian, antara tarian ataupun pagelaran musik. Karena kemampuan guru yang ada di sana sangat kompeten di bidang itu. Artinya memang sekolah memiliki kelebihan masing-masing. Walaupun diharapkan kelebihan yang dimiliki oleh sekolah itu diharapkan sama, tetapi dalam prakteknya bisa saja berbeda. Antara sekolah A dengan sekolah B, kemampuannya pasti berbeda. Tetapi tidak ada salahnya juga seandainya antar sekolah itu melakukan kolaborasi. Oh, X dia ahli atau mutu di bidang seninya tinggi sekali. Bagaimana kalau kita kolaborasi? Beberapa waktu mungkin guru-guru di sekolah X bisa mengajar di sekolah Y. Oh, boleh juga, tetapi gantian juga dong. Sekolah Y kan sekolah terbaik di bidang teknologi. Nah, bisa saja sekolah Y sekali waktu memberikan pembelajaran di sekolah X di bidang teknologi. Artinya ada alih transfer ilmu. Bisa saja itu sebagai wujud upgrade kemampuan gurunya. Nah, guru dengan guru ketemu, maka kemudian diadakan yang namanya MGMP atau apa itu ya. Kalau di sini mungkin KKG ya. Ada musyawarah guru, yaitu harapannya bisa saling bertukar pengalaman dengan harapan supaya kemampuan gurunya bisa sama atau bisa ditingkatkan. Mungkin sekolah X itu mutunya kurang. Setelah dilakukan bincang-bincang pertemuan antar sekolah, baru diketahui, oh pantas kalau sekolah X itu mutunya masih rendah karena guru-gurunya masih baru-baru semua, pengalamannya masih kurang. Nah, disinilah peran serta dari sekolah-sekolah yang lain untuk memberikan satu semangat dan juga pengalaman-pengalamannya dengan harapan guru-guru yang ada di sekolah X itu memiliki tambahan pengetahuan. Oh, seperti itu. Oh, jadi supaya bisa berkembang itu Pak Guru itu melaksanakan program ini. Cobalah tak ajarkan di sekolah saya. Harapannya seperti itu. Bahkan Bapak Ibu pun mungkin bisa. Oh, saya itu sebenarnya ahli di bidang menari, tetapi mungkin saya itu kekurangan referensi lagu. Kira-kira siapa ya yang pandai membuat aransemen lagu? Dengan adanya pertemuan antar guru itu bisa saja, oh yang bisa membuat aransemen lagu itu misalkan Pak Joko. Pak Joko itu pandai membuat aransemen lagu. Terus kemudian menghubungilah Pak Joko. Pak Joko, apakah betul Pak Joko bisa bikin aransemen lagu? Bisa saja Pak Joko bilang, bisa, saya suka bikin aransemen lagu, tetapi saya nggak bisa untuk mengajarkan lagu itu dipakai untuk apa, itu nggak bisa misalkan. Oh, nggak apa-apa, kita kerjasama. Nah, Bapak membuat aransemen lagu, saya ingin lagu itu akan diaplikasikan dalam program tarian di sekolah saya. Nah, itu bisa. Sehingga sama-sama saling mendukung. Seperti yang dijelaskan dalam buku tadi bahwa program manajemen berbasis sekolah pada sekolah dasar itu bahkan juga dilaksanakan dalam satuan pendidikan taman kanak-kanak juga. Diharapkan sistem pembelajarannya itu bisa sangat menyenangkan. Kalau yang sekarang ini kita pakai adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Maka dari itu
Kemampuan guru adalah bagaimana membuat anak itu senang belajar. Bagaimana anak itu ketika ke sekolah itu bukan sebuah keterpaksaan, tetapi sebuah hal yang sangat menarik. Bahkan ketika kalau perlu, ketika ada cuti sekolah itu anak-anak kecewa. Alah, kenapa cuti? Padahal masih pengen sekolah, masih pengen belajar ini, belajar itu. Nah, itu akan efektif sekali. Maka diperlukan kreativitas dan efektivitas dari para pendidik itu. Kalau semuanya bergerak dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Kalau di tingkat SD sudah berhasil, maka harapannya di tingkat SMP pun juga berhasil. Maka diperlukan beberapa program-program yang diharapkan berhasil. Sama seperti langkah-langkah dalam MBS tadi itu, mereka juga harus menyiapkan konsep dasarnya apa. Kemudian rencana dan program pelaksanaannya seperti apa. Panduan, monitoring, dan evaluasinya bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian panduan tata krama dan kehidupan sosialnya bagaimana. Lalu pembelajaran dan pengajaran kontekstualnya bagaimana. Itu diperhatikan betul. Supaya anak itu bukan hanya sekedar menerima ilmu-ilmu saja. Tetapi anak juga menerima ilmu agama, yang ilmu sosial yang dibutuhkan di dalam masyarakat. Kalau kita kembali ke pertanyaan yang awal dari Ibu Nur Suhentik, tadi kan sempat dipertanyakan apa itu program kecakapan hidup dan seperti apa contohnya. Nah, program kecakapan hidup itu adalah program pendidikan yang memiliki peran penting dalam rangka membekali warga atau anak didik agar dapat secara mandiri. Nah, kemampuan-kemampuan itulah yang diberikan di dalam sekolah. Guru memberikan pengetahuannya, memberikan ilmunya, dan ilmu itu bisa diserap, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Guru mengajarkan konsep menghitung, maka itu bisa diterapkan bagi anak dalam kehidupan menghitung di tempat. Guru mengajarkan konsep membaca. Ketika siswa memahami membaca dan bisa membaca dengan lancar, itu juga akan memudahkan anak itu ketika berada di lingkungan kehidupannya. Guru mengajarkan nilai-nilai sosial dan tanggung jawab. Ketika itu diajarkan, maka dengan harapan ketika di dalam masyarakat, anak-anak atau anak didik bisa berperan menjadi agen perubahan. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang kita sebagai pendidik itu kesulitan dalam merubah perilaku anak didik. Dan itu sebuah kewajaran. Karena di sekolah anak didik hanya belajar berapa jam sehari. Sementara anak berada di lingkungannya jauh lebih banyak daripada waktunya belajar. Kalau diibaratkan di sekolah dari jam 7 sampai jam 12, itu hanya 5 jam. Sementara satu hari 24 jam, artinya 19 jam anak itu berada di lingkungan dia sendiri. Dan di lingkungan itu, seandainya anak itu bisa menangkap apa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah, maka dia bisa menjadi agen perubahan. Tetapi jika tidak, maka dia hanya akan menjadi seperti percuma. Misalkan kita ajarkan anak kita untuk membuang sampah di tempatnya, diajari ini sampah kering, ini sampah basah, dan sebagainya, ini sampah kaca, tempatnya berbeda, dan sebagainya. Ketika dia pulang, dia menjumpai lingkungannya buang sampah sembarangan,
kemudian nggak menyapu dan sebagainya, maka ya apa yang diajarkan akan sulit bisa diterapkan oleh anak-anak. Tetapi tidak usah menyerah, namanya kita di sekolah itu mendidik mereka dengan hati, maka insya Allah juga akan mereka bisa berubah. Harapannya dengan program kecakapan hidup itu, atau dalam bahasa Inggrisnya life skill itu, anak-anak bisa termotivasi bahwa apa yang mereka dapatkan di sekolah itu akan berguna bagi mereka sendiri. Misalkan lagi, anak-anak kita ajari membuat video pembelajaran. Ya, anak-anak kita libatkan sebagai pelakonnya, sebagai tokoh sentralnya, guru-guru sebagai pembuat konsep dan pengelola pembuatan videonya. Seperti itu saja anak-anak bisa belajar, oh ternyata membuat video itu seperti ini caranya. Oh, kayak apa sih Pak? Oh, pakai HP bisa ya Pak ya? Oh gitu. Ini alat apa sih Pak? Oh begitu. Oh, kalau mau bikin video itu harus ada bukunya Pak ya, harus ada percakapannya seperti apa, harus dibikin ya Pak ya. Oh iya iya iya. Hal itu kemudian dia bisa membuat sendiri di rumah. Kemudian dia bisa membuat video sendiri. Kemudian dia bisa membuat channel sendiri. Nah, siapa tahu hal itu malah berguna bagi anak di kehidupannya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Artinya memang life skill education itu sangat dianjurkan dalam pembelajaran di sekolah. Yang penting kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana ilmu yang kita ajarkan itu bermanfaat dan berguna bagi anak-anak. Contoh yang lain lagi, kita mengajarkan teknik mewarna dengan berbagai media. Ketika anak itu mengaplikasikannya, bisa jadi nanti ketika dia dewasa, dia masih mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Siapa tahu malah hasilnya itu malah menghasilkan uang dan bisa menjadi pekerjaannya di masa yang akan datang. Menjadi seorang pelukis, ternyata dia adalah anak CLC dari CLC X misalkan. Itu sebuah kebanggaan. Siapa yang sangka bahwa Bapak Ibu itu bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa hebatnya. Tidak ada yang tahu. Yang penting tugas kita sebagai guru adalah menjalankan proyek sekolah. Kalau dalam bahasa kita ya sekarang ini dalam sesuai dengan materi kita, menjalankan proyek manajemen berbasis sekolah yang ada di sekolah kita masing-masing. Apa yang sudah digariskan oleh kepala sekolah atau pengelola yang sudah dimusyawarahkan bersama, itu kita kerjakan sebaik mungkin. Kita jangan berharap imbal baliknya dahulu. Yang kita lakukan adalah kita kerja ikhlas dan jangan lupa doakan anak didik kita, mudah-mudahan anak didik kita ke depannya bisa menjadi sesuatu yang membanggakan kita. Akan sebuah kebanggaan seandainya sekolah Sarawak yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini memiliki lulusan yang sekarang ini, misalkan contoh saja ada kuliah di UI, bahkan mungkin suatu saat bisa saja akan ada pelukis-pelukis hebat dan mereka tidak akan malu dan tidak segan mengatakan bahwa saya ini mendapatkan bakat mewarna atau melukis dari guru saya yang ada di ladang misalnya. Itu akan sebagai kebanggaan. Saya ini bisa menari, bahkan bisa sampai go internasional karena saya dulu dilatih oleh bu guru ini, bu guru itu yang ada di ladang sawit. Itu akan menjadi sebuah kebanggaan kita. Karena pembelajaran itu adalah investasi jangka panjang yang hasilnya memang harus sabar kita nanti. Hasilnya tidak bisa kita dapatkan sekarang, tapi kita dapatkan di kemudian hari.
saat mereka sudah bisa unjuk gigi, mereka sudah bisa tampil dan membanggakan bahwa mereka bisa seperti ini atas usaha dari Bapak Ibu semua. Nah, itu akan menjadi satu kebahagiaan bagi kita bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, di dalam hasil studi dari Indonesia Corruption Watch tahun 2004, bahwa implementasi MBS masih top down. Top down itu artinya masih ada pusat ke sekolah, ibaratnya begitu. Dan itu sebenarnya masih wajar. Karena apa? Sekolah juga tidak bisa dibebaskan 100%. Ingat konsep awal manajemen berbasis sekolah, walaupun sudah desentralisasi, diberikan kewenangan yang bebas kepada masing-masing sekolah untuk mengembangkan sekolahnya menuju sekolah yang bermutu, tetapi tetap ada hal-hal yang harus mengikuti peraturan-peraturan dari pusat. Nah, itu sebuah kewajaran menurut saya. Kemudian, kebijakan MBS masih belum bisa dipahami baik oleh guru maupun masyarakat. Dan ini juga bisa dianggap sebuah kewajaran. Karena namanya model pembelajaran itu terkadang bisa dipahami, ya terkadang tidak. Dan untuk bisa dipahami bersama, karena itulah dilakukan evaluasi dan kemudian dilakukan perencanaan ke depan dengan cara workshop, dengan cara seminar, melibatkan para guru dan masyarakat, kemudian melakukan praktik dari hasil seminar itu dengan harapan mereka memahami bagaimana kita melaksanakan kegiatan manajemen berbasis sekolah. Seperti yang di awal saya sampaikan, namanya individu pendidik itu ada yang memiliki tingkat kreativitas tinggi dan juga guru yang biasa saja. Guru yang punya kreativitas tinggi ketika mendapatkan pemahaman tentang manajemen berbasis sekolah, dia akan bisa melaksanakannya, dia akan membuat ide-ide kreatif yang dia bisa lakukan dan itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi juga ada guru yang belum bisa, dia sistemnya harus diajari step by step supaya bisa berjalan. Itu ada seperti itu dan itu tidak masalah. Karena tugas dari pihak sekolah itu adalah bagaimana para guru itu juga bisa menjalankan MBS di sekolahnya masing-masing, maka diperlukan peningkatan atau upgrade kemampuan. Dengan harapan guru-guru itu bisa menjalankan MBS dengan baik. Jadi ketika ini disurvei oleh lembaga LSM, ya wajar kalau ada kekurangannya. Kemudian biaya sekolah semakin mahal. Nah, ini memang tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang ini memang segalanya mahal. Memang ada beberapa hal yang sudah tercover oleh biaya pendidikan dari dana bantuan operasional. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak bisa di-cover oleh dana operasional dari pemerintah pusat. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka akan ada hal ini. Apalagi di sekolah swasta. Sekolah swasta, semakin sekolah itu bagus, maka biayanya akan semakin tinggi. Karena program-program yang mereka rencanakan, program yang mereka buat dalam manajemen berbasis sekolah mereka itu juga bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Kalau ada kunjungan studi, mereka bukan sekedar kunjungan ke pantai untuk bersenang-senang, tapi mungkin kunjungan ke suatu perusahaan, kunjungan ke suatu lembaga, sehingga memang bermutu. Jadi wajar kalau mahal. Kemudian APBS tidak partisipatif. Nah, ini memang ada sedikit kecenderungan bahwa ketika pendanaan sekolah itu dibebaskan ke sekolah masing-masing, ada sekolah yang membuka anggaran pendapatan belanja sekolah. Kalau kita RKAS atau RAB keuangan, ada yang terbuka.
walaupun tidak diikutkan dalam meeting, tetapi dalam anggaran itu ditempel di papan sekolah atau pengumuman supaya semua elemen masyarakat tahu, oh sekolah ini memiliki dana sekian dan penggunaannya untuk ini, dan ini. Tetapi ada juga yang sekolah yang tertutup, yang tahu hanya kepala sekolah dan bendahara. Jangankan masyarakat, guru yang lain pun bisa saja tidak tahu. Dan ini memang ada beberapa yang memiliki sistem seperti ini, tetapi alhamdulillah hal-hal seperti ini sudah banyak yang dirubah. Hampir sekolah-sekolah di Indonesia sudah terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Untuk apa ditutup-tutupi? Itu juga uang pemerintah digunakan untuk kebutuhan anak didik yang ada di sekolah juga. Nah, kemudian hasil yang kelima adalah korupsi di sekolah semakin merajalela. Memang semakin pendelegasian itu diberikan secara luas, akan ada peluang-peluang terjadinya korupsi di sekolah. Tetapi tidak banyak kasus-kasus seperti ini terjadi. Misalkan terjadi pembangunan gedung sekolah baru, sekolah X yang baru saja diresmikan sudah ambrol. Nah, itu bisa saja terjadi indikasi korupsi, bisa saja bahannya dikurangi, jenis kayunya harusnya kayu yang bagus tetapi diganti dengan kayu yang biasa-biasa, bisa saja. Tetapi tidak semua sekolah yang menerapkan MBS itu terjadi indikasi seperti ini. Mungkin di beberapa tempat ada, tetapi tidak semuanya melakukan itu. Dan adapun dana pemerintah untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah pun juga diawasi oleh berbagai pihak. Dan itu juga akan menjadi nilai buruk bagi kepala sekolah sendiri seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita atau kepala sekolah itu bisa memiliki jabatan kepala sekolah, itu juga akan menjadi satu satu kondisi yang tidak nyaman. Ketika sekolahnya dianggap melakukan korupsi, maka dia juga akan mengorbankan karir dan jabatan dia. Akan sulit untuk naik jabatan, kemudian akan dikenal sebagai kepala sekolah yang korup dan sebagainya. Itu akan merugikan dirinya sendiri. Tetapi jika sekolah itu terbuka, kemudian kepala sekolah juga terbuka, kemudian juga hasilnya baik, maka itu akan meningkatkan karirnya sendiri. Jadi sekarang kembali lagi, kepala sekolah dan komponen sekolah itu ingin karirnya baik atau tidak. Kalau ingin karirnya baik, maka hal-hal seperti ini pasti akan dihilangkan. Tetapi kalau tidak mau memilih karir baik, maka hal ini tidak dapat dihindarkan. Mungkin masih akan ada, tetapi tidak semuanya seperti ini. Tidak semuanya melakukan korupsi seperti itu. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan pertanyaan dari Bu Nur Suhentik tentang program kecakapan hidup dapat dipahami, bahwa yang penting bahwa life skill itu tetap harus kita ajarkan di sekolah, dan setiap sekolah belum tentu memiliki life skill yang sama, tergantung dari sekolahnya masing-masing, dan juga program kerja sekolahnya masing-masing. Setidaknya anak memiliki life skill yang bisa diaplikasikan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, kemudian mengenai pertanyaan Selvi tadi, bagaimana
dengan pembuatan visi dan misi, ya itu memang harus dibahas bersama antara kepala sekolah dan elemen-elemen yang ada di dalam komponen sekolah. Kemudian dirumuskan bersama, kalau itu yayasan ya yang berkepentingan terhadap visi dan misi adalah pemilik yayasan. Ya, mereka lah yang memiliki rumusan kemana sekolah itu akan dibawa. Kalau sekolah swasta biasanya dalam bentuk yayasan dan mereka yang memiliki andil dalam pembuatan visi misi sekolah. Dan seandainya visi misi sekolah tidak tercapai secara maksimal, ya sekali lagi tentu dilihat bagaimana hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya cukup mendekati hasil yang diharapkan, maka itu sudah dianggap berhasil dan tinggal bagaimana meningkatkannya menuju kesempurnaan. Tetapi jika dianggap gagal, perlu harus diidentifikasi kegagalannya di mana. Lalu dari pihak sekolah atau yayasan harus membuat satu perencanaan supaya harapannya dalam pelaksanaan pembelajaran di kemudian hari hasilnya bisa meningkat dan bisa mendekati dengan harapan yang diinginkan. Nah, kemudian tentang pertanyaan Ibu Asida, bagaimana upaya-upaya sekolah untuk melakukan evaluasi dan mendapatkan potret sekolah yang betul-betul efektif? Tentunya harus dengan kerjasama dari berbagai macam pihak. Tidak hanya satu pihak saja. Kalau kepala sekolah bertindak sendiri nggak akan bisa. Organisasi itu akan kelihatan dia bagus kalau seluruh komponen organisasi itu bergerak bersama-sama. Sebuah kegiatan misalkan Jambore Anak Indonesia di Sarawak itu akan kelihatan bagus seandainya seluruh komponen guru-guru yang terlibat melaksanakan tugasnya masing-masing dan saling bersinergi. Tetapi jika masing-masing pihak hanya fokus pada tugasnya sendiri-sendiri dan tidak mau bersinergi, itu justru yang akan membuat daya saingnya tidak bagus. Jadi akan kelihatan potret. Bagaimana membuat potret dari sekolah? Bagaimana kita tahu bahwa sekolah itu hasilnya bagus? Caranya cukup mudah. Perhatikan saja bagaimana guru-gurunya, bagaimana sinergi antara kepala sekolah dan para tenaga pendidiknya. Kalau sinerginya bagus, pasti hasilnya sangat luar biasa dan bagus. Kalau sinergi di antara mereka tidak bagus, hasilnya tidak akan bagus. Itu cara memperbaiknya. Ketika guru saling melempar, misalkan ada pertanyaan apa ini harus bagaimana ini, anak saya begini, oh tanya Pak Guru itu bukan tugas saya. Nah, walaupun memang guru itu punya tugas masing-masing, tetapi dalam penyampaiannya itu orang bisa melihat. Ada pertanyaan ini, kemudian jawabnya itu bukan tugas saya, tanya sama dia. Nah, itu akan bisa kelihatan. Oh, ternyata antar gurunya saja tidak ada kesulitan organisasi. Maka bisa dilihat sekolahnya pun kurang berkembang dengan baik. Siswa-siswanya pun ya seperti itu. Artinya bisa diambil potretnya. Walaupun itu tidak 100% kebenaran mutlak, tetapi bisa dilihat dari sana. Tetapi jika guru-guru itu memiliki komunikasi yang baik, guru-guru dan kepala sekolah dan komponen sekolah itu saling bersinergi, maka potret sekolah itu bisa dilihat. Apakah sekolah itu bisa menjadi efektif atau tidak. Biasanya kalau seluruh komponen yang ada di dalam sekolah itu memiliki sinergi yang baik, saling bekerja sama, komunikasi terbangun dengan baik, maka dipastikan sekolah itu memiliki
efektivitas yang baik. Seperti itu. Dalam meeting itu adalah rapat. Rapat itu adalah musyawarah. Musyawarah itu berarti ada yang dibahas untuk dicari solusi bersama. Kalau seandainya ketika ada meeting, kemudian semua guru datang, lalu diberikan selebaran, dan kepala sekolah mengatakan, Bapak Ibu, ini adalah program kita, tolong dikerjakan, tolong dijalankan. Nah, itu namanya bukan musyawarah. Itu namanya adalah penyampaian hasil pemikiran. Maka ketika itu dijalankan, ya bisa saja ada miss. Waduh, kok tugas saya seperti ini, saya tidak menguasai, gimana? Nah, mungkin ada yang memahami, ya sudahlah, kerjakan aja semaksimal mungkin. Ada juga yang mengatakan, alah, nggak usah dikerjakan, ini kan program kepala sekolah, bukan program kita. Ada yang seperti itu. Tapi kalau kita ada komunikasi yang baik antar komponen guru, kepala sekolah, dan komunitas di sekolah itu memiliki komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, organisasinya berjalan dengan baik, maka bisa dilihat kualitas sekolahnya juga pasti akan baik. Seperti itu. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Kepada Ibu Sri Puspitasari, Ibu Sundari, dan Ibu Siti Rostiana atas pemaparan materinya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kita dari awal sampai akhir, saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan dalam materi modul terakhir ini bisa diterima dengan baik, dan nanti akan saya sampaikan tugas individu yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Dan seperti biasa, silakan dikerjakan. Untuk maksimal waktunya adalah 1 minggu. Dan di pertemuan yang terakhir nanti kita akan ada evaluasi, atau kita akan membahas resume modul 1 sampai modul 6. Dan kita akan mengingat kembali mata pelajaran ini dengan harapan mata pelajaran ini betul-betul bisa dimengerti dan dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Seandainya ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is. Banyak Pak Is. Maaf Pak Ibu.
baru gabung sudah ditutup.